Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya yang hadir di webinar saya kali ini. Saya mau berterima kasih karena teman-teman sekalian sudah hadir di webinar saya. Nah, sesuai dengan judul dari webinar saya, eh, yaitu Introducing Attack that Occurred in the Cyber World. Kita akan membahas tentang serangan yang terjadi di dunia cyber atau dunia internet. Untuk perkenalan, nama saya Mas Agus Danang Iriandi. Saya berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta dengan jurusan yang saya ambil, yaitu Teknik Komputer. Saya memiliki minat di cybersecurity dikarenakan cepatnya perkembangan zaman yang membuat kita harus bisa beradaptasi, seperti maraknya pencurian, data digital, uang, dan juga penipuan. Tujuan pembahasannya, saya membahas serangan cyber dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman yang sering terjadi di internet. Dengan lebih memahami resiko yang dihadapi, dapat membuat orang-orang lebih sadar untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga aset digital yang dimiliki. Sebelum membahas serangan cyber secara mendalam, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman dasar tentang apa itu serangan cyber dan mengapa mereka menjadi ancaman dalam dunia internet saat ini. Serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menembus, merusak, atau memanipulasi sistem komputer atau jaringan komunikasi dengan tujuan yang dapat bervariasi, mulai dari pencurian informasi sensitif, merusak atau menghentikan operasi bisnis, hingga menyebarkan informasi palsu, serta menciptakan kejahatan dan penipuan digital. Berikut contoh serangan digital. Untuk webinar kali ini, dalam serangan cyber, saya membahas 3, yaitu DDoS atau Distributed Denial of Service, yang kedua ada phishing, dan yang ketiga ada man in the middle. Dimulai dari DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS bertujuan untuk membanjiri sistem target dengan paket besar atau banyak yang membuat lalu lintas internet menjadi lambat. Cara kerjanya yaitu penyerang menggunakan jaringan komputer yang terinfeksi malware atau botnet sebutannya untuk mengirim sejumlah besar permintaan ke sistem target. Untuk penjelasan botnet, untuk yang belum tahu, botnet itu merupakan jaringan komputer yang terdiri dari banyak perangkat yang terhubung satu sama lain melalui internet dan dikendalikan oleh satu entitas. Biasanya seorang penyerang atau pengendali botnet. Nah, kita lanjut. Jumlah permintaan yang sangat besar. Jumlah permintaan yang sangat besar ini membebani sumber daya sistem sehingga menyebabkan layanan menjadi tidak responsif atau tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Dari serangan tersebut menyebabkan gangguan serius bagi layanan online, menyebabkan penurunan kinerja, kegagalan layanan, atau bahkan kegagalan total sistem. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi organisasi yang diserang. Jadi, eh, dalam DDoS, dia memiliki dua tipe konsep yang sederhana. Tujuannya adalah membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Nah, dua konsep ini, eh, yang pertama adalah request flooding, yang merupakan teknik dengan membanjiri jaringan, menggunakan banyak request. Akibatnya, pengguna lain yang terdaftar tidak dapat dilayani. Contoh serangan itu eh, dari request flooding ialah UDP flood, terus ada DNS flood, dan juga ada ICMP ping flood.
dan scene flood. Yang kedua adalah traffic flooding, yang merupakan teknik dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Akibatnya, pengguna lain tidak bisa dilayani. Contoh serangannya yaitu Smurf DDoS, terus ada Ping of Death. Untuk DDoS ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tujuannya itu untuk membanjiri sistem target dengan paket besar atau banyak yang membuat lalu lintas internet menjadi lambat. Cara kerjanya, penyerangan menggunakan jaringan komputer yang terinfeksi malware atau botnet untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan ke sistem target. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini merupakan attacker ya. Attackernya dia menggunakan bot ini, terus mengirimkan paket yang besar atau request ke server sebuah web. Jadi server web tersebut tidak bisa menghandle, atau karena terlalu banyak request dan package yang banyak, jadinya bisa ke shutdown. Nah, untuk DDoS ini kita bisa lihat dengan kasusnya. Kasus yang saya dapat yaitu website resmi DPR RI di web dpr.go.id pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Nah, ini gara-gara kebanyakan package, jadi dia uh, tidak bisa diakses. Jadi susah untuk diakses, kita tidak mendapatkan request-nya. Nah, setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan deface. Untuk teman-teman yang tidak tahu deface itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan merubah tampilan atau konten suatu situs web secara tidak sah. Seperti yang kita bisa lihat di sebelah kanan, contohnya seperti ini. Diganti menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Itu contoh dari deface. Nah, untuk kasus DDoS ini, saya punya pengalaman yang unik dan lucu. Sebenarnya tidak disebut serangan sih, cuman waktu itu ketika UTS atau UAS di kampus saya, eh, kita memiliki batas untuk pengumpulan UTS atau UAS pada pukul 4 sore. Nah, di sejam sebelum pukul 4 sore itu, mungkin karena banyak teman-teman dari kampus yang suka mengumpul dekat-dekat deadline, jadinya semua pada ngakses di web kampus tersebut. Alhasil, karena kebanyakan user mengakses secara bersamaan, makanya web dari kampus saya jadinya kena 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 hold gitu. Jadi susah untuk diakses, kita tidak bisa masuk, jadinya down. Akhirnya karena masalah tersebut, akhirnya dari dosen-dosen memutuskan untuk memperpanjang deadline-nya, jadi sampai malam. Jadi seperti itu ya contohnya. Kita mungkin bisa lanjut ke cara mencegah. Nah, untuk hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mencegah serangan DDoS adalah dengan memantau traffic situs web secara rutin, sehingga kita dapat memiliki gambaran jelas tentang bagaimana tren traffic di website kita. Jika kita dapat membedakan mana yang termasuk traffic normal dan traffic yang mencurigakan, maka kita akan mengetahui gejala DDoS attack dengan lebih cepat. Kita sudah mengetahui jika DDoS attack bekerja dengan cara membanjiri traffic ke sebuah jaringan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bandwidth jaringan agar website kita tahan terhadap serangan DDoS. Semakin besar bandwidth yang kita punya, maka akan semakin sulit bagi peretas untuk meluncurkan serangan DDoS ke website kita. Dengan memiliki bandwidth yang besar, tidaklah cukup untuk menahan serangan DDoS yang lebih besar. Untuk itu, kita perlu membangun redundancy dengan menyediakan server tambahan yang dapat digunakan pada saat runtime untuk pencadangan, penyimbangan beban, atau penghentian sementara server utama saat tiba waktu pemeliharaan. Nah, ini salah satu cara untuk mencegah ya. Jadi,
Untuk sebuah server dalam web itu mungkin kalau tidak diperbanyak seperti mungkin jumlah SSD-nya atau RAM yang akan membuat itu ke shutdown. Nah, kita bisa pakai menggunakan cara ini ya, membangun redundancy. Jadi menambah servernya. Mungkin untuk webinar kali ini saya tidak membahas terlalu mendalam ya. Jadi ini hanya untuk awareness dan pengetahuan untuk orang-orang yang belum tahu dan baru di dunia cyber ini. Kita bisa lanjut ke phishing. Serangan phishing ini dia bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau informasi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Contohnya seperti Bank BRI, mungkin Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Penyerang mengirim email, pesan teks, atau pesan media sosial dengan tujuan untuk menipu. Penyerangan mengaku berasal dari organisasi terpercaya seperti bank, layanan online, atau perusahaan teknologi. Pesan tersebut biasanya mencoba menipu korban dengan cara mengklik tautan yang mengarah ke situs web palsu yang sudah dirancang untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan korban. Serangan phishing dapat menyebabkan pencurian identitas, penyalahgunaan akun, atau kehilangan data pribadi atau keuangan. Organisasi juga dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi jika data sensitif pengguna terbuka. Seperti gambar yang saya perlihatkan, biasanya ini dikirim melalui pesan WhatsApp. Ini ya teman-teman contohnya. Dari nomor yang mengaku sebagai staf suatu bank. Pelaku mengirim korbannya untuk mempercayai bahwa akan ada kenaikan transfer dalam jumlah yang tidak masuk akal, yaitu dari 6.500 menjadi ratusan ribu. Kalau teman-teman mendapat ini, mungkin untuk orang yang awam pasti akan panik ya. Jadi ini seperti serangan eh, psikologi gitu. Jadi dia memaksa kita untuk cepat-cepat, jadi kitanya jadi panik gitu ya. Akhirnya pasti kita akan merasa untuk tidak menyetujui tarif tersebut dan ingin tetap menggunakan tarif yang murah. Penerima meminta membuka sebuah website yang merupakan clone phishing atau web tersebut diklon, padahal itu bukan web yang asli. Jadi penyerang ini nge-clone webnya, terus di web palsu yang dia buat itu, korban akan diminta memasukkan informasi login mobile banking mereka. Nah, dari situlah attacker mendapat informasi-informasi yang diperlukan. Akibatnya, penipu akan mencuri data pribadi milik korban tersebut, lalu menguras habis isi rekeningnya. Nah, jadi gimana caranya supaya tahu ini merupakan phishing atau bukan? Kita bisa lihat ya, ini di atas ini contoh contoh sederhana ini yang saya punya dari Benny. Kalau Benny itu dia ada verifnya di atas ini ya. Kalau misalnya penipu itu biasanya dia memberi di atas ini tuh bukan kayak gini Benny verifikasi, tapi dia nomor random gitu loh. Nah, itu termasuk salah satu untuk mencegah ya. Jadi kita awareness. Nah, kasus yang saya dapat itu seorang nasabah BRI prioritas mengunjungi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim pada Rabu 5 Juli 2023 siang untuk meminta kejelasan mengenai kasus hilangnya saldo 1,4 miliar miliknya. Nah, dalam penjelasan dari kuasa hukumnya, Hilmi F. Ali, kliennya merupakan nasabah prioritas di Bank BRI. Hilmi F. Ali menceritakan bahwa kliennya kehilangan uang miliaran rupiah setelah membuka undangan pernikahan digital yang dikirim oleh seseorang. Ia menduga bahwa kliennya menjadi korban phishing. Nah, karena dari kasus yang saya dapat ini tidak mendapatkan sebuah foto atau yang lainnya, saya menggunakan foto lain. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang ini, dia kan contoh
yang website yang barusan saya jelasin. Nah, kalau yang kanan ini dia contoh phishing yang beda lagi. Dia menggunakan APK. Jadi tipe phishing-nya itu dia menggunakan APK, dia mengirimin file yang dikira adalah surat undangan pernikahan, padahal ini adalah APK. Jadi dia aplikasi yang kalau misalnya teman-teman ini pasti harusnya udah aware ya kalau APK itu dia kan sebuah aplikasi. Jadi aplikasi itu akan mendownload data-data di dalam. Dari situ attacker mendapatkan informasi-informasi sensitifnya. Tapi untuk yang APK ini biasanya mereka ngincarnya itu orang-orang yang sudah tua atau orang tua. Jadi karena mereka tidak tahu, mereka install aja aplikasinya. Padahal kalau di HP itu kan sudah ada ya. Dari sistem HP-nya itu pasti kalau aplikasi yang misalnya bukan dari Play Store, itu pasti ada pencegahannya. Seperti apakah Anda yakin untuk menginstal aplikasi tersebut dan semacamnya. Nah, untuk cara mencegahnya, kita bisa selalu evaluasi informasi dan maksud pengirim pada email yang kita terima. Cek bagian header email untuk mengetahui apakah email diterima dari domain yang valid. Untuk chat yang diterima melalui aplikasi WhatsApp atau SMS, selalu pastikan bahwa pengirimnya adalah akun resmi. Nah, seperti yang saya udah beritahu sebelumnya, kita harus cek ya, benar nggak ini misalnya dari Bang Berry. Nah, kalau dari Bang Benny kan ada tertera di sini jelas ya, Benny verifikasi. Kalau misalnya dia romo random, berarti itu phishing. Lanjut, selalu pastikan bahwa pengirimnya adalah akun resmi yang biasanya memiliki tanda centang dan langsung nama platform, bukan sekedar nomor telepon. Nah, two-factor authentication atau 2FA atau verifikasi dua langkah adalah langkah keamanan tambahan yang mewajibkan 2 kali proses autentikasi. Dilakukan satu persatu untuk mengecek ulang dan memvalidasi apakah orang yang meminta akses merupakan pengguna yang berwenang. Aktifkan 2FA pada semua akun kita, baik dengan verifikasi SMS atau aplikasi autentikator, guna meningkatkan keamanan dan melindungi diri dari phishing. Nah, verifikasi dua langkah ini sangat penting ya teman-teman, apalagi kalian yang suka bermain game. Seperti Mobile Legends misalnya, karena saya dulu pernah punya cerita ya, pernah kena phishing yang ini loh, kalau mau dapat skin gratis, terus masuk ke link webnya, itu pernah kena. Terus jadi kalau kita udah kasih masuk data, itu biasanya nggak dapat apa-apa dan langsung masuk ke web lain gitu. Nah, itu phishing. Jadi kita udah masukin kan email sama passwordnya. Nah, dari situ mereka dapat informasi dan langsung diubah. Nah, biasanya kalau pakai verifikasi dua langkah, nah itu ada ini notifnya dari Google. Nah, kalau udah kena notif kayak gitu harus langsung cepet-cepet diganti. Itu bagusnya verifikasi dua langkah ya. Kita lanjut, selalu pastikan apakah domain yang Anda akses memiliki sertifikat SSL dengan melihat ikon gembok pada kolom alamat browser. Sebab saat ini SSL adalah teknologi standar yang wajib diterapkan untuk menjamin keamanan transfer data antara server dan website. Kalau ada ikon gembok tersebut, berarti website yang Anda kunjungi kemungkinan aman dari phishing. Nah, ini contohnya sepertinya teman-teman. Kalau misalnya kita akses ke web, ini coba dicek apakah sudah benar. Kalau tidak ada tanda seperti ini berarti jangan ya. Nah, untuk SSL sendiri, SSL itu singkatan dari Secure Socket Layer. Dia tuh protokol keamanan yang didesain untuk melindungi data di internet. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke Man in the Middle. Serangan Man in the Middle atau singkatannya MITM melibatkan penyerang yang menyisipkan dirinya di antara komunikasi antara dua pihak
yang berkomunikasi, seperti pengguna dan situs web atau dua perangkat yang terhubung dalam jaringan. Penyerang mencoba menangkap, memodifikasi, atau menghentikan komunikasi antara dua pihak dengan berbagai cara, termasuk serangan perutaian, serangan SSL stripping, atau memanfaatkan kerentanan keamanan pada perangkat atau aplikasi. MITM dapat mengakibatkan pencurian informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau data keuangan. Ini juga menyebabkan penyalahgunaan informasi atau akses tidak sah ke sistem atau jaringan. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Ini kita sebagai user. Nah, ketika kita mau masuk ke web, nah disinilah man in the middle-nya beraksi. Nah, gimana gimana sih kok bisa kita terkena man in the middle? Mereka nyerangnya gimana sih? Nah, cara kerja man in the middle kan, eh, jadi cara kerja man in the middle itu, yang pertama adalah mereka melakukan interception atau penangkapan. Nah, di tahap ini, pelaku atau attacker akan memangkas lalu lintas pengguna lewat jaringan yang sudah dimodifikasi agar dapat melakukan penyerangan. Cara umumnya dilakukan yaitu dengan hotspot WiFi gratis berbahaya. Nah, kalau di publik biasanya kita kan ketemu tuh WiFi gratis yang bisa diakses. Nah, itu berbahaya tuh. Teman-teman harus aware karena main in the middle ini bisa aja bikin eh, cloningannya dia modifikasi supaya ketika kita masuk, nah bisa dia akses sama dia. Biasanya WiFi tersebut akan dinamai mirip dengan WiFi lain yang tidak berbahaya. Ketika pengguna terkecoh dan terhubung ke WiFi tersebut, pelaku dapat langsung melihat segala aktivitas online korban saat pengguna WiFi berbahaya tersebut. Nah, ketika interception-nya berhasil nih, nah tahap selanjutnya yaitu decryption atau dekripsi. Nah, di tahap ini, pelaku akan mendekripsi lalu lintas SSL dua arah tanpa diketahui oleh korban, sehingga membuat pelaku dapat menyadap segala informasi yang diberikan oleh korban saat mengakses suatu website atau aplikasi. Nah, begitu cara kerja made in the middle. Pokoknya kalau udah kena ini bahaya banget nih, karena susah buat ditebak. Ini kita benar nggak nih masuknya? Nah, kasusnya yang saya dapat itu, kalau saya cari yang di Indonesia itu nggak dapat sih. Nah, dapatnya yang dari luar. Nah, penjahat mengeksploitasi kerentanan yang telah ditambal atau untuk menggunakan serangan man in the middle untuk mendapat akses ke berbagai basis data salah satu lembaga pelaporan kredit terbesar di Amerika dan mencuri informasi pribadi 147 juta warga pada tahun 2017. Data pribadi ratusan juta orang dicuri dari Equifax. Equifax ini company dari Amerika ya. Salah satu dari 3 agen pelaporan kredit besar yang menilai kesehatan keuangan hampir semua orang dewasa di Amerika Serikat. Asal mula krisis Equifax dapat ditelusuri hingga Maret 2017 ketika kerentanan krisis yang diidentifikasi sebagai CVE 2017-5638 muncul di kerangka kerja aplikasi web sumber terbuka Apache Struts. Kerangka kerja ini yang sangat tertanam dalam operasi Equifax akan menjadi titik infiltrasi. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih, CVE itu apa sih? Kalau CVE itu dia adalah Common Vulnerabilities and Exposure. Nah, gimana cara kita mengecek ini? Ya, nah kita bisa cek di sini.
Ini merupakan website untuk mengecek CVE-nya. Jadi seperti namanya Common Vulnerabilities and Exposure, CV ini merupakan sistem penomoran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merujuk pada kerentanan keamanan informasi yang diketahui di berbagai perangkat lunak dan perangkat keras. Seperti namanya ini CVE. Ini 2017 ini tahun di mana kerentanan ini diidentifikasi atau dilaporkan. Nah, sedangkan 5638 ini merupakan nomor unik yang menandakan kerentanan spesifik dalam tahun tersebut. Nah, ini CV-nya. Di sini kita juga bisa melihat exploitability score-nya dengan sama dengan impact score-nya. Impact ini merupakan dampak ya. Jadi dampaknya tinggi nih, bahaya. Oke, kita lanjut. Nah, cara mencegahnya, MITM adalah jenis cyber attack yang memanfaatkan kerentanan jaringan untuk dapat menyerang. Itulah mengapa man in the middle attack seringkali ditemukan pada jaringan WiFi publik. Untuk mencegahnya, kita perlu mengamankan jaringan yang kita gunakan, terutama jika kamu ingin membuka aplikasi keuangan maupun situs yang memerlukan login akun. Pastikan aplikasi maupun situs tersebut menggunakan HTTPS dan bukan HTTP. Selain itu, kita juga bisa menghindari penggunaan WiFi publik serta menggunakan metode login verifikasi dua langkah untuk meningkatkan keamanan akun milik kita. Yang kedua, jika kita terpaksa harus menggunakan jaringan WiFi publik, kita bisa memanfaatkan VPN agar tetap aman. VPN bekerja dengan mengenkripsi koneksi internet dan transfer data online. Hal ini tentunya akan menyulitkan pelaku MITM untuk melakukan dekripsi dan menyedot informasi pribadi kita. SSL. SSL adalah sertifikat digital untuk memastikan bahwa koneksi pada sebuah website telah terenkripsi sehingga tidak ada kebocoran dalam pertukaran informasi antara server dengan user. Dengan menggunakan SSL, kita akan menyulitkan serangan pelaku MITM atau man in the middle attack. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk mencegahnya sebenarnya lebih baik kita nggak menggunakan WiFi publik ya teman-teman. Jadi ya beli data sendiri, kuota sendiri kalau kemana-mana. Ya kalau memang harus banget nih pakai WiFi publik, ya kita bisa mencegahnya dengan menggunakan VPN, gitu ya. Itu salah satu caranya. Terus verifikasi dua langkah ini emang benar-benar penting sih. Jadi kalau misalnya kalian punya email, mending yang belum diverifikasi dua langkah, mending diverifikasi dua langkah. Nah, untuk kesimpulannya, dengan memahami serangan-serangan ini, saya harap dapat membantu teman-teman untuk lebih aware lagi dengan serangan cyber dan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri kita sendiri, organisasi, dan infrastruktur digital kita dari ancaman keamanan cyber yang ada. Kesadaran, pendidikan, dan tindakan preventif merupakan kunci untuk meminimalkan resiko dan melindungi keamanan dalam dunia internet yang terus berkembang ini. Nah, kita sudah selesai untuk bagian materinya. Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa ditaruh di kolom chat ya. Nanti biar saya jawab kalau teman-teman ada pertanyaan.
Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan ya dari David Yosmawan. Pertanyaan pertama, naikin bandwidth gimana caranya, Kak? Nah, kalau untuk naikin bandwidth itu dari WiFi masing-masing ya. Mungkin bisa upgrade paket internet atau mungkin kalau misalnya pakai laptop atau PC, kalau pakai laptop mungkin bisa pakai kabel Ethernet biar bandwidthnya tinggi. Pertanyaan kedua, Kak izin bertanya. Tadi Kakak sempat ngebahas tentang konsep DDoS, perbedaan dari request dan traffic. Apakah perbedaan dari request dan traffic yang membedakan kedua konsep itu apakah? Boleh ini pertanyaan yang bagus ya. Kita bahas di traffic dan request. Nah, kalau untuk perbedaannya, bedanya mereka adalah kalau request flooding itu menggunakan banyak request sesuai namanya ya. Dia request. Kalau traffic flooding dengan dia itu dengan cara mengirim jumlah data yang besar. Sebenarnya eh, tujuannya sama sih, cuman bedanya di cara kerjanya aja. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya. Tadi kan kita diberi info untuk mencegah apabila dengan tidak sengaja kita sudah terkena serangan-serangan cyber tersebut, solusi apa saja yang bisa dilakukan? Terima kasih. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, karena saya hanya membahas tentang eh, serangan cyber untuk kaum awam dan makanya saya kasihnya yang mencegah. Nah, ini kalau udah terkena ini lebih mendetail ya. Jadi bisa mungkin kalau teman-teman menggunakan menggunakannya terus udah terkena bisa datang ke counter laptop terdekat atau mungkin bisa konsultasi atau mencari di web dan YouTube ya.
Oh, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, apakah Kakak punya rekomendasi VPN untuk HP, baik laptop saat jika kita ingin menggunakan WiFi publik? Kalau di HP itu banyak ya, kalau dicari di Play Store tuh ada misalnya contoh kayak Turbo VPN, mungkin Intra atau VPN Master. Nah, kalau untuk laptop, kalau laptop misalnya kalian menggunakan Chrome itu biasanya ada sih di extension tuh VPN. Jadi bisa dari situ kalau misalnya menggunakan HP maupun laptop. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi. Kak, mau tanya apakah Kakak mempunyai solusi untuk mencegah serangan MITM untuk wireless jaringan? Karena kebetulan judul skripsi saya tentang cyber security dengan metode penetration testing dan saya menggunakan serangan MITM. Mungkin jika Kakak tahu bisa membantu, terima kasih. Nah, kalau untuk mencegah ini kan wireless jaringannya, seperti yang tadi saya udah jelasin, itu bisa menggunakan VPN ya. Itu salah satu cara untuk mencegah. Jadi kita nggak menggunakan di publik, wifi publik. Apa ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, akan saya cukupkan. Mungkin 2 menit akan saya tunggu.
Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, akan saya cukupkan. Mungkin saya tutup. Eee, Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di webinar kali ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mengikuti webinar saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.